Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhiyalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama dan yang utama, marilah senantiasa kita ucapkan syukur alhamdulillah karena kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan penuh bahagia, penuh barokah dan penuh kasih sayang. Selanjutnya, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk orang yang beruntung untuk mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah. Amin. Sahabat Smash Best dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang sebuah kisah sahabat Nabi yang bernama Abu Kilabah, di mana Abu Kilabah ini sangat erat dengan sikap ataupun sifat yang selalu bersyukur dan bersabar. Sahabat Smash Best, sudah pernah mendengar kisah dari Abu Kilabah? Ya, Abu Kilabah ini adalah sahabat Nabi, di mana beliau adalah bernama Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Beliau termasuk golongan sahabat dan seorang perawi yang banyak meriwayatkan hadis dari sahabat Anas bin Malik. Ya. Jadi dikisahkan pada kala itu adalah Abdullah bin Muhammad saat keluar dari camp untuk melihat lingkungan sekitar untuk memantau adanya keberadaan musuh atau tidak. Beliau sampailah di padang, di mana di situ beliau teringat bahwa ada masyarakat yang pernah mengatakan di sekitar situ ada orang yang mohon maaf tidak mempunyai tangan dan kaki, tapi senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak begitu lama Abdullah bin Muhammad ini sampailah di pondok atau di rumah tersebut, dan beliau mendapati bahwa ada seseorang memang sedang berdoa, di mana doanya adalah kurang lebih seperti ini. Ya Allah, tunjukilah aku agar aku bisa memujimu hingga aku dapat menjalankan rasa syukurku atas nikmat-nikmat yang telah Engkau karuniakan kepadaku. Dan Engkau sungguh telah melebihkan aku di atas kebanyakan makhluk yang telah Engkau ciptakan. Mendengar tersebut, Abdullah bin Muhammad langsung terkaget, terheran, dan bertanya kepada orang yang ada di dalam situ, "Wahai hamba Allah, apa yang telah engkau lakukan? Kenapa engkau senantiasa berdoa seperti itu?" Kemudian orang tersebut atau Abu Kilabah, yang pada saat itu Abdullah bin tidak mengetahui namanya, menjawab, "Tak kau lihatkah yang sudah diperbuat Tuhanku kepadaku? Demi Allah, jikalau ia mengirimkan petir kepadaku hingga menyambar tubuhku, atau menggerakkan gunung-gunung untuk menidihku hingga meleburkan badanku, atau memerintahkan laut untuk menenggelamkan aku, atau memerintahkan bumi untuk melenyapkan tubuhku, oleh karena semua itulah yang membuat aku senantiasa bersyukur kepadanya, karena ia sudah memberikan nikmat kepada aku berupa lisan." Masya Allah, Abdullah bin Umar kaget pada saat itu. Lalu Abu Kilabah melanjutkan perkataannya, "Wahai hamba Allah, kau telah mendatangiku, kau telah melihat kondisi tubuhku, maka saya menginginkan bantuanmu. Engkau telah melihat kondisiku seperti ini. Aku punya seorang anak yang senantiasa merawatku. Saat tiba masa sholat, ia mewudukan aku. Apabila aku lapar, ia menyuapiku. Dan jikalau saya kehausan, ia selalu memberiku minum. Akan tetapi, sudah 3 hari ini, aku tidak menjumpai dirinya, maka bantulah aku dengan mencari kabar tentangnya." Seketika Abdullah bin Muhammad pun langsung membantunya dan mencari keberadaan putra Abu Kilabah di sekitarnya. Tak jauh dari sana, akhirnya Abdullah bin Muhammad menemukan seseorang
yang cukup mengenaskan, tewas di antara gundukan pasir dengan luka terkaman binatang buas, dan ada kemungkinan memang dimakan binatang buas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abdullah bin Muhammad kaget dan bingung. Dia harus menyampaikan apa kepada orang yang ada di pondok tadi. Lalu sesamanya di rumah tadi, Abdullah bin Muhammad menyampaikan kepada Abu Kilabah bahwa, "Ya hamba Allah, sahabatku, tahukah engkau tentang kisah Nabi Ayub?" Lalu Abu Kilabah menjawab, "Ya tentu aku tahu." Abdullah bin menyampaikan lagi, "Tahukah engkau cobaan yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub? Bukankah Allah mengujinya dengan harta, keluarga, serta anaknya?" Lalu Abu Kilabah menjawab, "Tentu, saya tahu." Kemudian Abdullah bin Muhammad melanjutkan lagi, "Tahukah engkau apa yang Nabi Ayub lakukan?" Dan Abu Kilabah menjawabnya, "Ia senantiasa bersabar, bersyukur, dan memuji Allah." "Apa maksudnya? Tolong jelaskan kepada saya. Sudahkah engkau mengetahui keberadaan anakku?" Lalu Abdullah bin Muhammad menjawab, "Sebenarnya putramu sudah aku temukan di antara gundukan pasir dalam keadaan sudah meninggal, dikarenakan terkaman dan dimakan oleh binatang buas. Semoga Allah kasih pahala bagimu berlipat ganda dan menyambarkan kamu." Lalu Abu Kilabah mengatakan, "Segala puji bagi Allah yang tak menciptakan untukku keturunan yang bermaksiat kepadanya, lalu ia menyiksanya dengan api neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Setelah mengatakan demikian, Abu Kilabah menghela napas panjang dan meninggallah beliau. Seketika Abdullah bin Muhammad juga mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian datanglah beberapa orang dari kerajaan dan menanyakan kepada Abdullah, "Hai Abdullah, apa yang telah terjadi di sini?" Lalu Abdullah menyampaikan kisah yang dia temukan di situ, dan dia diminta untuk membuka kain yang menutupi Abu Kilabah agar barangkali mereka mengetahui siapa gerangan itu. Dan setelah dibuka, betapa terkejutnya mereka 4 orang tadi, pengawal dari kerajaan, kemudian tersungkur dan mencium keningnya seraya mengatakan, "Demi Allah, matanya senantiasa merunduk dari menyaksikan hal yang diharapkan Allah, dan demi Allah, badannya senantiasa bersujud ketika orang-orang dalam kondisi tidur." Lalu Abdullah juga kaget, "Siapakah orang ini?" Mereka menyampaikan bahwa beliau adalah Abu Kilabah Al-Jarmi, sahabat dari Ibnu Abbas. Laki-laki ini pernah diminta oleh khalifah untuk menjadi seorang hakim, namun beliau menolaknya. Lalu mereka merawat jenazah Abu Kilabah hingga selesai, hingga mereka kembali ke kerajaan. Sahabat Semas yang dirahmati Allah, dari kisah tersebut dapat kita ambil hikmah bahwa marilah senantiasa bagaimanapun kita menjalani kehidupan kita masing-masing, kita harus bersyukur dan bersabar. Karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 yang artinya adalah, "Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, niscaya aku akan menambah nikmat itu." Dan Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya bahwa Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Jadi sahabat, marilah senantiasa kita bersyukur, kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah, dan senantiasa kita bersabar. Setiap orang memiliki kehidupan masing-masing dan memiliki ujian yang berbeda-beda. Jadi maka kita sama-sama diminta untuk senantiasa bersyukur dan bersabar. Apabila kita sudah bersyukur dan bersabar, insya Allah semoga kita menjadi orang yang beruntung, yang kelak menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mari senantiasa kita berbuat baik, kita perbanyak amalan kita di bulan puasa ini, dan saling tebar kebaikan kepada sesama. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya cukup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
sehat luar biasa Sobat Smash Best.